Saya heran kalau orang Sumatera Utara yang luar biasa hebat mau memilih Bobi Nasution. Heran saya. Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin. Mau gak dia mengawasi, mengedukasi? Saya nggak tahu nih, Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Inilah yang kita harapkan. Meski dikawal mobil patroli polisi, sekelompok orang di Jalan Kapten Maulana Lubis tiba-tiba melempari batu ke arah mobil yang ditumpangi mantu ex-presiden Jokowi tersebut. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada yang menarik soal sesuatu yang berkaitan dengan Pilgub Sumatera Utara. Kemarin baru aja debat lagi kan? Nah, ini nih, ada statement seseorang yang katanya tuh heran kalau sampai ada orang yang memilih Pak Bobi Nasution. Saya heran kalau orang Sumatera Utara yang luar biasa hebat mau memilih Bobi Nasution. Heran saya. Kenapa saya ingin membahas Sumatera Utara? Karena di sana ada dua calon. Calon pertama adalah menantunya Jokowi dan mengenalkan dirinya adalah menantu Mulyono katanya gitu. Bobi Nasution berpasangan dengan Surya. Kemudian akan berkontestasi dengan incumbent Gubernur Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri. Edi Rahmayadi, Hasan Basri itu dicalonkan oleh PDIP, Hanura dan beberapa partai yang tidak ada di parlemen. Bobi Nasution seperti biasa didukung oleh oligarki Kim Plus. Ada Golkar, Gerindra, ada PAN dan sebagainya. Nah, pertanyaannya ini apakah dengan dukungan Kim Plus yang kegendutan itu bisa menjamin seorang Bobi Nasution akan menang? Saya katakan tidak yakin saya. Karena konstelasi perpolitikan pasca 20 Oktober 2024 pasti akan berubah. Sekarang sampai tanggal 20 presidennya masih Jokowi. Partai-partai yang kemarin itu ditekan oleh Pak Jokowi, tersandera oleh Pak Jokowi, itu manut-manut saja untuk mendukung menantunya. Tapi nanti pada saat Pak Prabowo jadi presiden, definitif tanggal 20 Oktober berbeda. Mereka pasti berbondong-bondong mendukung dan lebih loyal kepada Pak Prabowo. Itu sudah lumrah. Saya heran kalau orang Sumatera Utara yang luar biasa hebat mau memilih Bobi Nasution. Heran saya. Kenapa saya ingin membahas Sumatera Utara? Tanya ini heran kalau sampai ada yang memilih Mas Bobi Nasution. Ya itu kan terserah orang yang memilih, ya kan? Kita nggak bisa dong mengontrol orang untuk gak usah milih itu, milih ini aja, kan nggak bisa. Nah, kalau menurut pendapat dari kalian gimana sih? Sobat-sobat coba tulis di kolom komentar ya. Dan ngomongin soal Mas Bobi dan juga Pak Edi seperti yang tadi sudah aku singgung, kemarin itu baru aja ada debat calon gubernur Sumatera Utara antara Pak Edi dengan Mas Bobi gitu ya. Nah, di debat kali ini, debat sebelumnya kan juga sudah nampak ya beberapa sindiran yang saling dilempar antar dua tokoh ini dan juga wakilnya tentunya. Semalam itu juga seperti itu. Ada beberapa sindiran-sindiran yang menarik banget nih sejauh kalau kita mana bahas komitmen ini kepala bareng-bareng. daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan peredaran narkoba ini di masyarakat kita. Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin. Mau gak dia mengawasi, mengedukasi masyarakat kita, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan aparat kita, dengan kepolisian, dengan BNN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita. Pemimpin,
Kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas, integritas yang kuat. Terima kasih. Pertanyaan Calon wakilnya Pak Edi ini sepertinya malah menyindir Pak Edi nih. Karena wakilnya Pak Edi ini, calon wakilnya Pak Edi ini menyinggung soal narkoba, di mana kita sudah tahu lah ya, beberapa waktu yang lalu Pak Edi ini kan memang sudah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Secara terang-terangan beliau mengakui pernah mencicipi narkoba. Bahkan beliau ini juga ngasih tahu nih, rasanya habis nyoba itu apa sih gitu. Saya nggak tahu nih, Komitmen Pak. Hasan Gubernur kayaknya mengoreksi Pak Edi Sumatera sendiri saya Utara lihat. Harusnya itu kalau baik berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan kita keluarkan dari Sumatera Utara. Saya yakin orang yang tak memakai itu karena belum merasa. Berarti saya sudah pernah merasa. Ya, saya pernah rasakan itu. Saya tipe orang kalau yang dilarang itu saya coba. Tipe orang yang seperti itu saya. Malah saya coba. Awalnya memang sakit semua. Awal 5 menit kemudian kayak kita ada di surga. Jadi merasa ada tahu surga juga. Di mana Pak Edi ini ngasih tahu jujur nih, jujur belak-belakan kalau mengakui pernah mencoba narkoba. Dan juga selain itu Pak Edi juga menjelaskan gimana sih rasanya. Kalau kata Pak Edi, rasanya tuh kayak rasanya kayak sudah di surga gitu. Aduh. Makanya tadi ketika calon wakilnya Pak Edi itu menyinggung soal itu, Mas Bobi responnya kayaknya ini malah nyindir yang ada di sebelahnya nih, bukan kok nanya untuk Mas Bobi gitu. Ini keributan saat adanya debat di Pilkada Sumut. Memang kalau kita menonton di waktu debat kemarin, beberapa kali lah ada teriakan dari penonton yang tidak kondusif ya. Bahkan sampai kayak Mas Bobi ini angkat tangan untuk stop dulu kayak gitu. Moderatornya pun juga seperti itu. Ini tuh seperti yang waktu debat pertama kemarin. Kalau debat pertama kemarin ini sampai Mas Bobi itu menghentikan ucapannya karena terlalu riuh tadi yang pendukung sebelah ya kan untuk menyoraki Mas Bobi kayak gitu. Bahkan Mas Bobi sampai mengatakan kayaknya memang perlu mematuhi aturan yang berlaku seperti itu. Ya memang harusnya seperti itu sih ya. Kalau sudah nonton debat di sana ya harusnya mengikuti aturan yang berlaku lah. Tujuannya datang melihat debat kan untuk melihat dua tokoh ini kan saling beradu argumen ya. Ya kalau semisalkan diisi dengan keriuhan-keriuhan dari para penonton ya percuma aja gitu loh debatnya ya kan. Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Inilah yang kita harapkan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak, pas saya masuk
pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Yang tadinya pengen membuat malu Mas Bobi, tapi ternyata dapat skakmat langsung dari Mas Bobi. Data yang diambil oleh Pak Edi ternyata salah Pak Edi. Memang iya sih di tahun 2023, tepatnya bulan Februari, ini memang Kota Medan itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini diberikan karena kerja kerasnya dari Pemkot Medan dalam penanganan kebersihan yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Berarti kan sudah terjawab kan? Ya berarti memang predikat Kota Medan itu sebagai sebagai kota terkotor di Indonesia itu ya sebelum Mas Bobi menjabat Pak Edi. Ayo itu dapatnya dari mana coba? Researchnya kurang teliti lagi Pak Edi ya. Selain pernyataan dari Pak Edi tadi yang justru ditanggapi skakmat sama Mas Bobi, ini ada lagi nih pernyataan Mas Bobi yang mengingatkan Pak Edi ya terutama untuk jangan terlalu lempar-lemparan kerjaan gitu loh. Ya gubernur kan punya kerjaan juga. Tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana moda transportasi? Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Ini masih ada kaitannya dengan debat kemarin. Kenapa ada kaitannya seperti itu? Karena soal jalan ini memang sempat disinggung di debat sebelumnya dan responnya Pak Edi itu justru mengejutkan sekali. Bukan respon ketika di panggung. Karena di situ Pak Edi itu merespon soal jalan-jalan yang rusak. Itu bukan tanggung jawab dia katanya. Itu jalan nasional yang harusnya itu menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi yang belum diselesaikan, katanya seperti itu. Melempar-lempar seperti itu. Makanya tadi Mas Bobi mengatakan nanti kalau ini rusak disebut salah ini, yang sini rusak katanya jalan nasional. Terus kerjanya gubernur apa kalau terus melempar-lempar seperti itu? Nah mungkin ini Mas Bobi ya. Jadi saya tuh pernah baca Pak Edi ini sebelumnya kan memang pernah menjadi gubernur Sumatera Utara. Sudah 4 tahun tuh ya menjabat sebagai gubernur. Ternyata Pak Edi tidak tahu job desk-nya apa. Mungkin ini kali ya salah satu efeknya gitu. Jadi nggak tahu mana yang prioritas dan mana yang bisa nanti dulu gitu. Makanya ini lebih diutamain jalan di rumah dinas, halaman di rumah dinas daripada jalan yang digunakan untuk masyarakat umum. Mungkin seperti itu kali ya. Mobil calon gubernur Atau Sumatera kalian punya Utara pendapat lain, nomor urut teman-teman? 1 Bobi Nasution dilempari sekelompok orang usai debat kedua Pilgub Sumut 2024 melawan Edi Rahmayadi di Hotel Santika Medan pada Rabu 6 November 2024. Aduh. Dalam rekaman CCTV, mobil berwarna hitam yang ditumpangi Bobi Nasution tampak meninggalkan lokasi debat. Meski dikawal mobil patroli polisi, sekelompok orang di Jalan Kapten Maulana Lubis tiba-tiba melempari batu ke arah mobil yang ditumpangi mantu ex-presiden Jokowi tersebut. Dengan segera petugas kepolisian langsung menghalau dan menenangkan massa sehingga mobil berhasil meninggalkan lokasi. Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobi Surya menegaskan kepada Kapolrestabes Medan untuk mencari tahu pelaku pelemparan. Sebelumnya, debat kedua Pilgub Sumut berjalan tak kondusif sebab para pendukung masing-masing calon terlibat saling sindir sejak awal debat hingga berakhir. Ya, mohon tetap tenang. Kami harap kerjasamanya dan sportivitasnya. Kita akan mulai. Pertanyaannya muncul. Aja orang-orang yang seperti ini.
Ini kira-kira siapa sih yang nyuruh ini? Kok bisa waktu setelah debat, waktu Mas Bobi ini keluar dari tempat debat, mau pulang ya kan, itu malah dilempari pakai batu. Waduh, ini ide siapa kayak gini? Katanya disuruh dewasa dalam berpolitik. Apakah hal-hal semacam ini bisa dikatakan dewasa dalam berpolitik? Enggak dong. Melempar batu di mobilnya. Coba apa tujuannya? Ya kalau memang mau ngasih keluhan atau apa kan bisa disampaikan dengan baik-baik. Tanpa harus melempar kayak gitu tadi. Sangat beresiko sekali loh tadi melempar batu seperti itu ya. Padahal posisinya itu sudah dikawal. Bayangin kalau tidak dikawal. Wah, kira-kira itu ide siapa ya? Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang, besok insya Allah kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.